Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Nabila dari Perikanan 2A. Saya akan membahas tentang kelas krustasea. Tapi sebelum saya membahas kelas krustasea, saya akan menjelaskan sedikit tentang film Arthropoda sendiri. Film Arthropoda adalah film hewan yang paling besar dalam dunia hewan. Arthropoda sendiri mencakup serangga, laba-laba, udang, dan lipan. Biasa ditemukan di air laut, tawar maupun udara. Arthropoda juga dikenal sebagai hewan beruas dan berkuku. Nah, sekarang kita lanjut ke krustasea. Nah, krustasea di video ini akan mencakup morfologinya, habitatnya, sama fisiologinya. Kita mulai dari morfologinya terlebih dahulu. Nah, tubuh krustasea ini terdiri atas dua bagian, yaitu kepala, dada yang menyatu, disebutnya tuh cephalothorax, dan perut badan belakang yang disebutnya abdomen. Bagian cephalothorax ini dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas, dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki jalan. Nah, kita langsung ke habitatnya krustasea. Krustasea ini tuh hidup di air laut, air tawar, dan tempat-tempat yang lembab gitu. Nah, ya, habis itu kita langsung lanjut ke fisiologinya. Nah, fisiologi sendiri itu membahas ada 4, ada respirasi, ekresi, reproduksi, dan peredaran darah. Kita mulai dari reproduksi terlebih dahulu. Reproduksinya krustasea ini bersifat diensius. Betina memiliki abdomen yang lebih besar daripada punya jantan. Alat reproduksi udang itu terdiri dari sepasang testis, vas deferens, dan vesikula. Pembuahan terjadi di luar tubuh. Ketika musim produksi, mereka akan membentuk kopulasi. Nah, abis ini kita bakal bahas tentang respirasi. Jadi respirasinya krustasea itu terletak di antara bagian lateral karapak dan dinding badan terdapat rongga-rongga atau kamar-kamar yang berisi insang, dan bagian ventral kamar tersebut itu terbuka. Nah, disitulah sistem pernapasan krustasea. Nah, kita lanjut ke ekresi. Krustasea sendiri itu menggunakan kelenjar hijau yang terletak di bawah kepala anterior esophagus. Jadi mereka mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme mereka sendiri itu melalui kelenjar hijau. Nah, yang terakhir yaitu peredaran darah. Peredaran darah Peredaran darah krustasea sendiri itu terdiri dari darah dan pembuluh darah. Darah terdiri atas cairan yang hampir tidak berwarna, dan kospukula darah atau amobosit yang berupa sel-sel amoeboid. Gitu, teman-teman. Nah, habis ini akan ada pembuatan gambar dan itu lupa, dan gambar preparat hewan-hewan krustasea di video setelah ini. Nah, tadi kan kita udah ngegambar preparatnya. Nah, sekarang kita bakal jelasin, saya yang bakal jelasin bagian-bagian tubuh dari preparat yang sudah saya gambar. Pertama, udang rongge. Nah, ini tuh di sini udah ada klasifikasinya, udah ada nama latinnya juga, Harploesquilla rapidea. Nah, di sini juga udah ada skala pastinya.
ada tampak atas sama tampak samping. Nah, kita langsung aja ke bagian tubuhnya. Nah, di sini ada antena, ini antena, ada toraks. Nih, dari sini sampai sini itu toraks namanya. Ada abdomen, dari sini sampai sini. Ada uroput yang kayak di ekor gitu. Sama ada toracupot. Nah, ini dari tampak sampingnya. Nah, kita lanjut sekarang ke mana? Ke rajungan. Nah, nih rajungan kayak gini, sama kayak tadi, udah ada klasifikasinya, udah ada nama latinnya juga, Portunus pelagicus. Nah, di sini pastinya udah ada skala, ada tampak atas sama tampak bawah. Nah, kita langsung aja ke bagian tubuhnya. Nah, di sini kita mulai dari atas dulu ya. Ini kan ada tanda 1, 2, 3, 4 sama 5. Itu tuh 1 sampai 5 tuh bagian periopod. Nah, di periopod itu dibagi-bagi lagi, guys. Nah, di sini tuh ada mata yang bulat. Ada celiped. Terus ada cella di sini. Terus di sini ada posterior margin, ini tuh yang ini nih. Terus ada abdominal segment yang ini. Ada dacitil yang ini. Ada merus yang ini, sama coxa yang ini nih. Terus kita lanjut ke sini, ada lateral spine. Ya, di sini terus ada fixed finger yang ini nih kayak capit gitu. Dan di fixed finger ini tuh ada merusnya gitu. Kayak apa sih nih? Jarum-jarum gitu deh. Nah, udah deh, itulah bagian tubuh dari rajungan. Kita lanjut ke kepiting bakau. Nih. Ini sama kayak tadi. Ada klasifikasinya. Ada nama latinnya Scylla seriata, dan di sini ada tampak atas sama tampak bawah. Pastinya ada skalanya juga. Nah, kita langsung aja ke bagian tubuhnya. Di sini ada namanya, kita mulai dari carpus yang di sini. Kita langsung ke bacisum. Bacisum tuh di sini nih, ini mata. Nah, terus ini ada claw of apa nih? Celiped. Yang ini nih yang kayak capitnya gitu. Terus ada casapace, ini kelihatan gak sih ada yang kayak ginian nih. Nah, itu namanya casapace. Terus ada propudus yang ini. Ada namanya dacitil yang ini nih. Terus ada swimming leg yang ini kayak buat berenang gitu. Terus ada basis, coxa, ketemu lagi kita sama coxa. Terus ada thoracic yang ini. Sama ini tuh namanya abdomen. Nah, itu tadi bagian dari kepiting bakau. Kita lanjut ke udang faname. Ini udang faname. Nih udang. Nah, di sini sama kayak tadi, udah ada klasifikasinya. Udah juga ada apa nih namanya? Nama latinnya tuh Lithopenaus faname. Nah, kita langsung aja ke bagian tubuhnya. Nggak lupa kok ada namanya skala juga. Tampak samping, tampak atas. Nah, di sini tuh ada antena. Ya, antena yang ini. Antena pertama ini yang ini. Soalnya ada antena kedua juga yang di sini. Terus ada curopece yang ini. Terus ada mata rostum. Terus di sini ke ekor-ekornya tuh namanya pleomore. Terus ada telson di sini, sama ada namanya leropod. Terus kalau yang kaki di sininya itu namanya mezileped. Kalau ini peleoped yang ini. Kalau ini namanya leropod. Tadi udah sih sebenarnya. Udah, kita lanjut ke
udang windu. Di sini udah ada klasifikasinya, udah ada iniannya juga, nama latinnya Paneos monodon, tapi skalanya belum ditulis, ntar saya tulis. Nah, kita langsung aja ke bagian tubuhnya. Di sini ada rostum yang ini nih, yang kayak hitam gitu. Terus, tapi ini mata, hitam ini maksudnya. Nah, terus di sini ada carapace. Ini namanya ruas perut nih, dari sini sampai sini. Terus ada kaki berenang yang ini. Ini ada uropods sama ini telson. Terus ada namanya kaki berjalan. Jadi dia punya 2 kaki gitu. 2 jenis kaki. Sama ada antena ini nih yang panjang gitu. Tadi itu bagian tubuh dari udang windu. Nah, udah terakhir nih guys, yaitu Mimi. Mimi tuh iya. Jadi sama kayak tadi, di sini apa sih, udah ada klasifikasinya. Mimi tuh hewan yang dilindungi, kalau tidak salah. Nah, di sini udah ada skalanya, yang ini nggak lupa nulis. Ada tampak atas sama tampak bawah. Nah, kita mulai aja buat bagian tubuhnya. Di sini ada median ridge ding. Terus ada median eyes, ada lateral ridge di sini nih, ada lateral compound eye. Ini, yang ini nih, yang bulat kecil. Terus ada namanya opisoma, yang ini. Ada yang namanya, ini yang si runcing-runcingnya itu namanya spies. Terus ininya juga di sini namanya tuh carapace. Nah, itu tadi bagian dari tubuh Mimi. Nah, cukup sekian pemaparan saya dari tadi. Penjelasan tentang filmnya, pembuatan gambarnya, sampai tadi penjelasan dari bagian-bagian tubuh preparatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.